Selama di usia Mas Rian 40 tahun ini, pengalaman apa yang sudah Mas Rian dapatkan di dunia transportasi ini? 40 tahun sih 28. Oh ya 28 ya, mohon maaf. Apa yang saya dapatkan? Apa yang saya dapatkan? Iya, terus Apa yang saya dapatkan ya apa yang kalian lihat lah. wow. Karakter 1, terus wawasan 2, terus kemampuan 3. Ya, benar. Ada pelajaran nggak yang Mas Rian dapatkan sampai ternyata ada seperti ini gitu? Ada. Benernya itu dari dulu udah saya pegang Mbak prinsip hidup itu. Cuman untuk kali ini bener-bener nggak nyangka aja kalau datangnya dari orang-orang terdekat kita. Iya. Benernya saya punya prinsip ketika saya hidup di jalan itu ada beberapa hal yang harus saya bener-bener saya pegang sampai sekarang. Saya nggak pernah berharap sama manusia, saya nggak pernah percaya sama manusia, nggak pernah bergantung sama manusia. Itu loh. Makanya saya lengahnya dalam hal ini kali ini karena emang ya itulah kenapa kok pengkhianatan itu terasa menyakitkan karena kan datangnya bukan dari orang-orang yang bukan dari musuh-musuh kita, tapi dari orang-orang yang kita sayangi. Makanya jadi ini buat saya jadi pelajaran banget lah supaya saya lebih waspada lagi, lebih berhati-hati lagi kemudian hari. Benar sih, karena memang ya itu cobaan itu kan datang dari sudut yang tidak bisa kita prediksi gitu ya, dan itu tiba-tiba. Gitu. Tapi ini jangan takut gagal, jangan takut terpuruk karena setiap kita gagal, setiap kita terpuruk, titik bangkit kita itu akan jadi lebih kuat daripada sebelumnya. Lu gagal sekali nih, terpuruk sekali, habis itu bangkit. Besok terpuruk lagi, gagal lagi. Kebangkitan kalian kali itu jauh lebih kuat dari kebangkitan kalian pertama. Jadi saya siap untuk gagal 1000 kali dan saya siap bangkit untuk 1001 kali. Wah. Kan Mas Rian sudah lama di HR. Dan pengorbanan apa saja Mas Rian selama di dunia transportasi? Buat perusahaan ini Mbak ya, saya ngubur cita-cita saya ngubur impian saya ngubur masa muda saya ngubur masa di mana saya bisa mensejahterakan diri saya sendiri buat perusahaan ini. Dan saya bersyukur banget, alhamdulillah saya bisa menemani ribuan orang yang mereka semua kehidupannya bisa jadi jauh lebih baik daripada mereka sebelum mereka bersama saya. Benar. Jadi buat saya 19 tahun ini kan udah cukup lah buat saya bakti. Sekarang saatnya saya buat mikirin diri saya sendiri. Nah ini kalau misalkan tadi kalau orang-orang gitu kan memang pernah mengalami mencari kerja dan ditolak sana sini. Kalau Mas Rian juga mengalami hal yang sama tapi bukan karena ditolak ya. Banget. Lebih karena nggak percaya, emang beneran. Gitu. Makanya saya bikin video YouTube waktu itu kan, saya ngomong di situ terang-terangan kalau saya udah nggak kerja di PRA. Dalam dengan harapan tuh biar orang tuh percaya, mata lu melek, gue butuh kerjaan. Anak bini gue juga butuh nafkah kan gitu. Iya. Beneran dalam artian seorang Mas Rian Mahendra itu cari kerja gitu ya. Betul, pada nggak percaya mau dikira bercanda. Parah emang orang-orang itu. Mungkin dikiranya wah ini kompetitor nih gitu mungkin. Oke, tapi akhirnya ke mana sekarang Mas Rian Mahendra berlabuh? Ya berlabuh tetap lah Mbak. Saya masih pengen ada di bidang industri transportasi. Sekarang lagi nyerempet-nyerempet di pariwisatanya. Saya bikin sebuah manajemen baru bersama Nomedic dengan pola kerja baru, tata cara kerja baru, ya kan. Saya pengen bermanfaat atau memanfaatkan diri saya untuk apa namanya untuk orang banyak lah. Terus saya juga masih punya impian dan harapan suatu saat saya masih bisa bergerak di bidang transportasinya dan masih saya usahakan sampai detik ini. Ada rencana pengen bikin sendiri gitu Mas, armada sendiri sampai buat PO sendiri gitu? Doain aja lah. Masih tahap doain aja. Makanya saya bilang Mbak ini tuh benernya bukan musibah buat saya. Buat saya ini anugerah karena ini kesempatan yang diberikan sama Allah kepada saya walaupun bentuknya masih kesempatan ya. Ini kesempatan yang diberikan kepada Allah dari Allah untuk saya, untuk keluarga saya, untuk saya bisa mensejahterakan diri saya, rekan-rekan saya dan orang-orang yang saya sayangi. Apa alasan Mas Rian memilih usaha pariwisata dan kok bisa kepikiran ke situ? Oh iya, saya kan punya bidang di calo nih, ya kan? Saya tahu banget dunia percaloan, ya. Saya tahu gimana cara ngomong, saya tahu cara gimana. Saya Nomedic terus akhirnya saya konsep baru, Mas mulai sekarang kita nggak usah jualan aku bilang. Nomedic dilarang berjualan trip, kita hanya menyediakan jasa tripnya gitu. Jadi yang berjualan nanti yang berhubungan langsung dengan konsumen adalah mitra-mitra saya bilang. Jadi kita sebar nih mitra-mitra kita kayak saya nyebar keagenan di wilayah-wilayah saya gitu. Nah nanti di setiap kota misalnya ada satu mitra yang bertanggung jawab di situ. Nah mitra ini kan datang rezeki nggak harus dari instansi aja, nggak harus dari orang yang langsung datang ke situ. Akan menimbulkan peluang di mana orang-orang itu bisa mencarikan penumpang. Contoh nih, sampean jadi mitra, masnya tinggal di sebelah mbaknya.
terus nganggur beneran, maaf ya Mas, contoh ini saya. Contoh. Sampai nganggur terus tiba-tiba wah ini peluang nih dari Nomadic nih, dari Mas Rian nih. Kalau saya bisa nyariin orang yang open trip, saya dapat komisi gitu kan. Iya. Sampai muter dong di kota-kota, ke sekolahan sampean mungkin kemana, mau nge-trip nggak ke sini. Sampai nanti ke sini nanti kalian ada profit sharing. Penghasilan nggak? Oke. Enak nggak? Saya akan menjadikan orang-orang di dunia di Indonesia ini calo semua. Cita-cita Mas Rian selanjutnya. Iya. Usaha pariwisata Nomadic Mas Rian sudah sampai tahap mana Mas untuk saat ini? Nomadic sekarang udah lagi perekrutan kemitraan. Ya, jadi saya beberapa wilayah itu saya bagi kemitraan. Jadi mereka nanti komisi dari setiap wilayah masing-masing jatuhnya ke mereka, Mbak. Okay. Jadi saya neken orang di pariwisata itu kadang ngambil margin keuntungan. Saya tanya sama Arma, berapa sih biasanya biro-biro pariwisata itu ngambil margin keuntungan? 20%, 30% atau bahkan lebih. Oke, fine, kita nyari margin 15% aja saya bilang. Yang 10% kita kasih ke mitra, supaya dengan harapan apa mitra 10% ini bisa dibagi lagi ke sub agen calo-calo liar kayak saya dulu itu, ya kan. Nanti yang 5% untuk kita. Ya. Jadi kita ngembanginnya dari situ. Terus kita bikin open trip jadwal dari 1 tahun penuh. Jadi orang tuh ada produk untuk dijual terus. Nah, nanti kalau kita nggak jualan, nanti setiap instansi yang nelpon kita butuh trip kemana, saya tanya wilayah mereka di mana gitu. Oh wilayah mereka misalnya Jakarta Utara. Oh ya nanti akan ada kantor perwakilan cabang kami Jakarta Utara yang berangkat. Jadi saya menjadikan mitra-mitra saya itu dengan biaya yang sangat murah sekali untuk mendirikan perusahaan sendiri. Jadi kepala cabang saya di setiap daerah. Berarti sebenarnya dengan trik ini salah satu cita-cita Mas Rian untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan ke orang lain juga sudah mulai terwujud ya Mas ya? Banget. Pasti kan calo itu kan juga mereka akan dapat sharing komisi tadi. Betul. Gitu. Makanya saya bilang caranya supaya kita nggak bersaing dengan biro, Mbak. Supaya saya nggak ribut dengan teman-teman biro. Ntar ya namanya Mas Rian nih orang dari akap ngacak-ngacak dunia travel, dunia pariwisata, makan gue jadi hilang ya kan? Iya benar-benar. Saya bilang sama mereka, ngapain lu bersaing sama gue? Kan kalau lu nganterin gue penumpang, lu gue kasih komisi. Iya benar. Iya kan? Iya. Nggak ada yang hilang dari diri mereka. Cuman itu aja. Wow. Saya lebih suka nge-branding nama Nomadic semakin besar daripada hasilnya. Tapi ada tantangan nggak menurut Mas Hendra? Karena kemarin cuma di dunia transportasi, sekarang udah ke manajemen pariwisata. Kan ada yang sedikit yang berbeda tantangan. Saya orangnya suka tantangan. Gimana Mas tantangan yang kira-kira dihadapi di dunia pariwisata gitu? Konsep. Menentukan konsep sama realisasinya. Ya. Tapi itu hanya kesulitan yang hanya akan kita alami di awal-awal aja sih. Ketika berjalan semua akan membaik. Betul. Sejauh ini Mas Rian terjun ke dunia pariwisata, ada nggak sih yang menurut Mas Rian harus diperbaiki? Banyak. Dari segi apanya nih? Transportasinya, perbiroannya, marketingnya, atau dari lokasi? Yang paling harus dibenahi menurut Mas Rian di dunia pariwisata bagian apa? Kepedulian setiap perusahaan untuk memikirkan piknik rekan-rekan kerjanya. Wah, bener ya. Iya. Tapi kan rekan-rekan kerjanya piknik setiap hari tuh kalau misalkan ada ini trip gitu. Bukan, aku ngeliatin pabrik-pabrik nih, apa mungkin pegawai-pegawai BUMN atau mungkin apa gitu. Lu kerja mulu nggak capek apa ya? Pagi malam Jakarta Mas, berangkat macet, pulang macet ya kan malam. Kenapa nggak pada mikirin sih karyawannya? Oh ya, 2 minggu sekali apa gimana nge-trip berjamaah gitu misal. Why not gitu. Bener. Jadi biasakan healing gitu ya. Iya, budaya healing kalian tingkatkan lah. Biar nggak stres. Iya.